Hai teman-teman semua, kalau kita melihat gejala yang terjadi di luar negeri sekarang ini, kita melihat bahwa inflasi itu makin lama makin naik dan belum bisa terkendali. Dan juga ditambah harga minyak yang semakin naik, itu dua hal ini membuat potensi terjadinya resesi itu makin besar. Ketika resesi terjadi, itu biasanya market itu akan berjatuhan semuanya. Termasuk sekarang kalau kita lihat kripto itu crashing, itu juga berkorelasi positif terhadap bursa saham. Kemudian harga-harga akan melambung tinggi, dan kemudian bunga bank akan tinggi. Bagi mereka yang punya cicilan kredit rumah, KPR, atau KPM, itu akan berasa semakin berat. Ditambah lagi bila kena PHK, karena akan banyak terjadi PHK ketika masa resesi itu nanti. Itu akan memperparah keadaan kita. Dan berikut ini adalah 5 hal yang dapat Anda persiapkan untuk menghadapi resesi. Yang pertama adalah jangan panik. Karena kalau kita panik, kita nggak bisa mikir. Dan resesi itu adalah hal yang normal, yang itu akan terjadi kok. Cyclical itu akan terjadi. Ada nama masanya growing, perekonomian bertumbuh. Kemudian ada masa-masa di mana perekonomian itu seperti ini. Dan memang itu cycle yang akan berulang terus dan terus terjadi. Yang penting adalah kita mempersiapkan diri dalam menghadapi resesi tersebut. Yang kedua, saran saya Anda dapat melakukan refinancing. Kalau misalkan Anda punya cicilan yang bunganya tinggi, segera lakukan refinancing, atau kalau Anda punya dana, segera bayar. Ya, kalau Anda punya cash, tersedia dana, Anda bayar terlebih dahulu supaya menjadi lebih ringan. Yang ketiga, saran dari saya adalah Anda siapkan mulai dari sekarang, yaitu emergency fund. Emergency fund ini merupakan dana darurat yang Anda gunakan untuk, misalkan ya, dalam keadaan darurat seperti Anda kena PHK, atau Anda kehilangan penghasilan secara permanen. Nah, itu Anda bisa pakai emergency fund ini. Anda mulai dari sekarang ini identifikasi pos-pos apa yang dapat Anda irit. Ya, Anda lakukan budgeting, Anda list down semua barang-barang ya, atau semua expense tiap bulanan itu yang tidak diperlukan, yang sifatnya bukan esensial. Anda bisa pertimbangan untuk di-cut. Beli kopi, budget beli baju, itu kan not necessarily harus dilakukan. Itu Anda bisa cut. Dan saran saya yang terakhir, sebaiknya adalah Anda pegang cash, Bitcoin, Ethereum, itu mungkin Anda dapat pikirkan untuk dicairkan ke dalam bentuk stable coin. Atau kalau Anda punya saham, Anda dapat cairkan dan kemudian Anda pegang cash saja terlebih dulu ya, untuk sementara waktu ini. Nah, itu tadi adalah 5 saran, dan semoga saja hal ini itu memang hopefully tidak terjadi ya. Tetapi kalaupun sudah terjadi, ya Anda bisa bersiap-siap.